Siapa orang yang mendapatkan kabar gembira itu? Adalah orang-orang yang bersabar. Wabashiris sobiri. Siapa itu? Apabila seseorang yang ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Bahwasanya yakin, mulai jamaah. Yakin percaya Allah yang mempunyai segala apa yang kita butuhkan. Maka berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan percaya segala apa yang disampaikan Rasulullah ada suatu kebenaran. Dan segala apa yang dijanjikan Allah, ya harus kita yakini. Jamaah, Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 22. Ya. Maka jamaah, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan benarkanlah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Meyakini. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak orang di luar sana mengatakan, sok tahu surga. Ya. Emang pernah ke surga? Ya. Banyak yang mengatakan itu. Karena ketidakyakinan dan ketidakpercayaannya dengan perintah-perintah atau dengan apa? Dengan janji-janji Allah. Maka apa? Dia akan terjebak kepada kehidupan yang fana, kehidupan yang sendaguro ini, kehidupan yang apa? Yang apa? Yang sebentar ini. Kan yang dia lihat adalah yang nyata-nyata saja. Ya. Akhirat apa? Belum nggak tahu akhirat itu seperti apa. Surga itu seperti apa? Sok tahu. Kayak pernah ke surga. Neraka itu seperti apa? Sok tahu neraka itu seperti apa. A'udzubillahi min dzalik. Itu tanda-tanda orang yang tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada yang ghaib. Ya. Kenapa? Berlisan tanpa ilmu. Kalau lisan kita ini ada dasarnya, maka ketika tidak akan mengatakan yang seperti itu. Yakin. Kalau lisan ini, pikiran ini, otak ini dipakai berdasar dengan ilmu, maka kita tidak akan mengatakan, sok tahu surga. Tahu surga dari mana? Dari Al-Quran. Sudah dikatakan, surga seluas langit dan bumi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, itu surga. Kenikmatan yang kekal, itu surga. Yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengatakan itu kalau ya kita tidak tahu? Bagaimana orang meragukan itu? Pasti mereka tidak membaca. Saya sudah membaca, yakin tidak dengan Al-Quran? Apa kitabmu? Engkau seorang muslim, tapi engkau tidak meyakini Al-Quran. A'udzubillahi min dzalik. Lihat jamaah, bagaimana cerminan orang-orang yang beriman. Apapun imanmu, tidak ada orang-orang yang beriman, apapun imanmu, dari agama apapun dirimu, tidak ada yang mengajarkan berlisan yang buruk. Jamaah, apapun imanmu, wahai saudaraku, apakah engkau orang Yahudi? Apakah engkau orang Nasoro? Apakah engkau diajarkan untuk mengatakan yang buruk? Jamaah, kami yang umat muslim dikatakan
Hanya orang-orang yang beriman hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Apakah iman saudara untuk mengajarkan yang seperti itu? Apa yang engkau ucapkan adalah apa yang engkau ambil dari hatimu. Apa yang engkau ucapkan memperlihatkan bagaimana iman seseorang. Makalah jagalah lisan kita, wahai saudaraku, jamaah kaum muslimin. Karena sesungguhnya lisan inilah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lisan dan kemaluan. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Nah, kita mah takut mengenakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Takut, jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari mulai sekarang jamaah, tumbuhkan keyakinan kita kepada Allah, nikmat hidup di jalan Allah. Ya. Tidak dipermainkan oleh hawa nafsu. Melihat orang beli mobil, oh ya, semoga mobilnya berkah. Tidak ada rasa iri hasad. Ya. Melihat orang bahagia keluarganya, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau perlihatkan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Masya Allah. Ya, tidak ada rasa iri, hasad, iri, dengki. Ya. Percaya kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Pada takaran yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang engkau melihat rezeki orang lain lebih baik, belum tentu itu baik bagi kita. Tapi seperti apapun yang kita terima dari Allah saat ini, itu pasti yang terbaik bagi kita. Gini, pribadi inilah yang terbaik bagi seorang Abu. Yang Allah berikan kepada Abu. Dan pribadi dan apapun yang Allah titipkan kepada Ibu Ruli, itulah yang terbaik buat Ibu Ruli saat ini. Dan itu yang terbaik bagi Ibu Ruli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin, segala apapun yang Allah tetapkan kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Yang terbaik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Mungkin sesuatu yang kita cintai tapi tidak baik bagi kita. Tapi mungkin yang kita benci itu yang baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan? Perbanyak syukur. Yuk terus punya sifat qanaah, selalu merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah dan tidak merasa kurang atas nikmat-nikmat Allah, cerminan orang yang mudah bersyukur. Percaya kepada Allah jamaah. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebagai sandaran kita. Cukuplah Allah tempat kita kembali. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah selalu bersama kita. Lakukan segala sesuatu hanya yang dicintai dan diridhoi Allah. Semata-mata hanya ingin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditimpa musibah, percayalah kepada Allah. Jangan bersedih hati. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yakinkan jamaah, percaya kepada Allah. Allah tidak akan pernah memberikan keburukan kepada hambanya. Tidak.
berprasangka baik setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita, itu adalah jalan kemuliaan kita. Apabila kita bisa memaknai setiap ujian itu dengan benar. Sabar, ikhlas, ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jamaah, sadarkah kita setiap ujian cobaan kita apabila kita hadapi dengan benar, itu adalah pensucian hati kita. Itulah tazkiyatun nafs. Cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Cara Allah membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan. Dan cara Allah membuka hati kita agar kita bisa mengisi hanya dengan kebaikan-kebaikan. Pantaskah hati kita untuk keburukan? Maukah kita pulang kepada Allah dalam kematian kita membawa dosa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama muslim saling menyayangi, saling memberikan kasih, cinta, saling menjadikan sakinah satu dengan yang lain. Jadilah orang yang diinginkan kebaikannya. Jadilah orang yang tidak diinginkan keburukannya. Itulah khairun nas anfa'ahum linnas. Orang yang tidak khawatir akan keburukan seseorang. Karena orang itu hanya memberikan kebaikan. Dia tidak takut orang memberikan keburukan kepadanya. Karena dia tahu ini adalah manusia beriman. Manusia beriman tidak akan pernah memberikan keburukan kepada orang lain. Manusia beriman adalah manusia yang percaya kepada Sang Khalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah jamaah, setiap ujian Allah menyertakan jalan keluarnya. Pasti. Maka hadapilah dengan sabar. Karena kesabaran itu adalah pintu pertolongan Allah. 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 Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Adalah pintu pertolongan Allah. Itulah pertolongan. Adalah pintu pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ingatlah setiap ketetapan Allah itu adalah kehendak Allah. Apa yang sudah terjadi kepada kita hari ini semua atas izin Allah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ya, ini perhatikan kasih sayang Allah jamaah. Kita yang melakukan keharaman, kita diuji atas keharaman yang kita lakukan. Allah memberikan jalan untuk membuka pertolongan bagi kita dengan bersabar. Engkau yang melakukan dosa, engkau akan diuji dengan apa yang kau lakukan. Allah masih memberikan pertolongan kepada kita atas kemaksiatan yang kita lakukan. Dan Allah masih memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Maka dikatakan, janganlah engkau ingkar atas nikmat-nikmatku. Ya. Fadhkuruni azkurkum waskuruli
wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah engkau hanya kepadaku, dan janganlah engkau ingkar akan nikmat-nikmatku. Di surat Al-Baqarah ayat 152. Maka jamaah, kita yang melakukan dosa tapi menyalahkan Allah, berprasangka buruk kepada Allah, kita itu egois jamaah. Maunya nggak mau salah, maunya menang sendiri. Ya namanya butuh Abu ya, saya riba nggak apa-apa ya, gimana wong butuh? Ya. Itu yang dikatakan. Mencari pembenaran atas keharaman yang mereka lakukan. Itu manusia. Ya. Karena apa? Dunia ini tidak akan membuat kita puas. Kenikmatan dunia ini bagaikan fata morgana. Dimanapun engkau mendapatkan kepuasan, kenikmatan, engkau tidak akan mendapatkan kepuasan dari kenikmatan itu.